Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah langka tentang seorang gadis desa asal Lampung yang bermimpi ingin membantu keluarganya dengan menjadi TKW di luar negeri. Ia dijanjikan akan bekerja di supermarket besar di Kamboja dengan gaji besar. Tapi kenyataan yang ia hadapi justru jauh lebih kelam. Semua menangis melihat endingnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak solawat ini menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dinda, gadis berusia 28 tahun asal desa kecil di Lampung, tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh cinta. Ayahnya bekerja sebagai petani singkong, sedangkan ibunya membuat kue tradisional untuk dijual di pasar. Keterbatasan ekonomi membuat Dinda harus mengubur mimpinya melanjutkan pendidikan setelah SMA, demi membantu kedua orang tua memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan adik-adiknya. Setiap hari dimulai sejak fajar, Dinda membantu ibunya menyiapkan kue untuk dijual. Setelah itu, ia keliling kampung menjajakan dagangan, lalu lanjut bekerja serabutan membantu tetangga dengan upah seadanya. Malam hari dilewati di beranda rumah, memandang langit yang gelap dan bertabur bintang, sambil menyimpan harapan dalam diam. Meski hidup dalam kekurangan, Dinda memiliki impian besar, ingin mengangkat derajat keluarganya. Ia ingin ayah dan ibunya bisa hidup lebih layak. Ia ingin memiliki cukup uang untuk membelikan sepeda bagi adiknya, memperbaiki rumah tua mereka, bahkan sekadar membeli pakaian baru yang layak saat hari raya. Namun, seiring waktu berlalu, harapan itu kian samar. Sampai suatu hari, jalan baru itu muncul. Di pasar tempat ibunya berjualan, seorang wanita bernama Mbak Anggi datang. Penampilannya berbeda, anggun, rapi, dan membawa aura kota besar. Tanpa banyak basa-basi, Mbak Anggi menawarkan kesempatan langka. Ia menyebutkan ada lowongan pekerjaan di supermarket mewah di Kamboja. Gaji yang dijanjikan besar, tempat tinggal bersih dan nyaman, tiket pesawat, pengurusan dokumen, bahkan pelatihan dasar, semuanya akan ditanggung. Bagi Dinda, tawaran ini terdengar seperti keajaiban. Setelah berdiskusi dengan keluarganya dan melalui pertimbangan panjang, keputusan pun dibuat. Ia bergabung dengan 3 perempuan lain, Rina, Tia, dan Ella. Mereka semua memiliki latar belakang yang hampir serupa. Perempuan desa yang ingin memperbaiki nasib. Rasa gugup bercampur harapan menyelimuti hati mereka. Selama beberapa minggu, keempat gadis itu menjalani pelatihan singkat di Jakarta. Mereka tinggal di sebuah kos sederhana yang dikelola langsung oleh Mbak Anggi. Mereka diajarkan cara bersikap, sedikit bahasa asing, dan diberikan pengarahan seputar pekerjaan yang akan dijalani nanti. Semuanya terasa begitu terorganisir dan meyakinkan. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan koper pinjaman dan baju terbaik yang dimiliki, Dinda dan 3 rekannya menaiki pesawat menuju Phnom Penh. Itu adalah kali pertama mereka menginjakan kaki ke luar negeri. Di dalam pesawat, suasana penuh campuran emosi, gugup, takut, dan antusias. Lampu-lampu kabin menyala lembut, sementara awan-awan putih menyelimuti jendela. Setibanya di Phnom Penh, mereka disambut oleh seorang pria asing dan beberapa wanita yang tampak seperti staf lokal. Semuanya tampak profesional dan ramah. Namun, di balik senyuman manis dan sambutan hangat itu, tersimpan sesuatu yang tak mereka pahami. Perjalanan Dinda telah dimulai. Sebuah langkah besar yang diyakini akan mengubah hidupnya dan keluarganya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa jalan yang sedang mereka tempuh bukanlah jalan menuju impian, melainkan lorong gelap penuh ujian dan kenyataan pahit yang tak pernah dibayangkan. Perjalanan menuju Phnom Penh ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Dinda bersama Rina, Tia, dan Ella diberangkatkan dari Jakarta menuju Batam, bukan langsung ke Kamboja seperti yang dijanjikan. Di Batam, mereka menginap beberapa malam di rumah kecil yang sempit dan tanpa ventilasi cukup. Dari sana, mereka menyeberang ke Malaysia dengan menggunakan jalur laut, menaiki perahu kayu kecil bersama beberapa penumpang lainnya. Udara malam di tengah laut terasa menusuk,
Angin kencang membawa aroma asin yang kuat. Dinda menggenggam erat tangan Rina, mencoba menahan getar di tubuhnya. Di tengah perjalanan yang sunyi, hanya suara mesin perahu yang memecah keheningan. Tak ada penjelasan jelas dari pihak yang mengatur perjalanan itu. Semua serba diam dan buru-buru, seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah tiba di Malaysia, mereka tidak dibawa ke bandara, melainkan ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Di sana, mereka menunggu selama 2 hari. Setiap kali bertanya, mereka hanya dijawab singkat, "Tunggu saja, semua sudah diatur." Tidak ada penjelasan tentang keberangkatan selanjutnya. Tidak ada jadwal, tidak ada kepastian. Akhirnya, malam ketiga, mereka diminta naik mobil van tertutup menuju perbatasan. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, melalui jalan-jalan kecil dan hutan-hutan sunyi. Setelah melewati beberapa pos penjagaan, mereka berhasil masuk ke wilayah Kamboja secara diam-diam. Dinda merasa ada yang janggal, tapi terlalu takut untuk bertanya. Harapan akan kehidupan baru membuatnya tetap diam dan mengikuti alur. Setibanya di Phnom Penh, mereka tidak dibawa ke supermarket mewah seperti yang dijanjikan. Alih-alih menuju gedung modern, mobil berhenti di sebuah bangunan tua berlantai 2 di pinggiran kota. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela kusam, dan suasana sekitar sepi. Tempat itu terlihat seperti rumah penampungan yang tidak terawat. Saat pintu dibuka, mereka diminta masuk ke dalam dan menempati kamar sempit yang hanya berisi 2 ranjang kayu tanpa kasur. Jendela dikunci, pintu dikunci dari luar. Tidak ada televisi, tidak ada dapur, bahkan air bersih pun terbatas. Hari itu, mereka hanya diberi sebungkus nasi dan sebotol air mineral. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Tidak ada pelatihan kerja seperti yang dijanjikan. Tidak ada tanda-tanda mereka akan bekerja di supermarket. Tidak ada kunjungan dari pihak manapun. Mbak Anggi yang selama ini menjadi penghubung juga tiba-tiba menghilang. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, dan pesan-pesan yang dikirim tidak dibalas. Rina mulai menangis diam-diam setiap malam. Ia tampak gelisah dan mondar-mandir di dalam kamar. Ella mencoba menyemangati yang lain, meski air matanya juga sering jatuh tanpa suara. Dinda sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua janji indah yang dulu terdengar meyakinkan, kini berubah menjadi tanda tanya besar. Hari kelima, makanan yang dikirim mulai berkurang. Hanya 1 kali dalam sehari. Air minum pun harus mereka hemat. Tidak ada sinyal internet. Tidak ada informasi dari luar. Mereka seperti terjebak dalam lorong gelap yang tak berujung. Keesokan harinya, seorang pria lokal datang. Wajahnya dingin dan berbicara dalam bahasa asing yang tidak mereka pahami. Ia hanya menunjuk beberapa peraturan tertulis yang ditempel di dinding. Tulisan itu menggunakan bahasa Kamboja, membuat mereka semakin bingung. Setelah itu, pria itu pergi dan pintu kembali dikunci dari luar. Ketakutan mulai menyelimuti hati Dinda. Ia merasa berada dalam perangkap yang tak bisa diloloskan. Harapan untuk hidup layak di negeri orang mulai runtuh. Ketika langit malam menyelimuti kota Phnom Penh, hanya satu hal yang bisa ia lakukan: berdoa dalam hati dan menyebut nama Allah, satu-satunya tempat bergantung di saat semua pintu dunia tertutup. Hari ketiga di bangunan tua itu tiba tanpa suara. Sinar matahari hanya sedikit menyelinap lewat celah jendela yang tertutup tirai kotor. Tak ada suara langkah, tak ada makanan pagi, hanya kesunyian yang menekan. Ketakutan mulai menjelma menjadi kenyataan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Pria asing kemarin masuk bersama 2 orang lain yang mengenakan pakaian putih. Mereka menunjuk satu persatu, menyuruh semuanya keluar dari kamar. Wajah mereka tidak menunjukkan emosi. Dinda bersama Rina, Tia, dan Ella digiring menuju sebuah lorong gelap. Udara di dalam lorong itu pengap dan berbau obat-obatan. Di ujung lorong, terbuka sebuah pintu menuju ruangan terang menyilaukan. Lampu-lampu putih menggantung di langit-langit. Bau antiseptik menyeruak kuat. Tempat itu menyerupai ruang operasi rumah sakit, namun jauh dari kesan aman. Terdapat ranjang besi, peralatan medis, dan selang-selang yang menggantung tanpa rapi. Rina adalah yang pertama masuk. Pintu langsung ditutup dari dalam.
30 menit berlalu tanpa kabar. Pintu kemudian terbuka, tapi Rina tidak kembali. Dia dibawa masuk berikutnya. Setelah itu Ella. Mereka tampak lemas saat dibopong kembali ke kamar. Tubuh mereka tak kuat berdiri. Ella pingsan dan Tia menangis tanpa suara. Matanya kosong seperti kehilangan arah. Ketika akhirnya giliran Dinda tiba, tubuhnya gemetar. Ia tidak mampu menolak. Dua pria menggiringnya masuk, sementara satu lagi menutup pintu rapat. Dalam ruangan itu, ia diminta berbaring. Tanpa banyak kata, salah satu dari mereka memegang lengannya, lalu menyuntikkan cairan dingin ke dalam tubuhnya. Seketika penglihatannya kabur, kepala berputar, lalu semuanya menjadi gelap. Saat Dinda terbangun, dunia terasa berbeda. Cahaya dari lampu di langit-langit menyilaukan matanya. Kepalanya berat, tubuhnya lemas tak berdaya. Tapi yang paling menyakitkan adalah perutnya. Rasa nyeri menusuk begitu kuat. Saat ia berusaha melihat ke bawah, kain yang menutupi tubuhnya tersingkap sedikit. Di bawah perutnya terlihat bekas jahitan panjang, masih segar, masih merah. Luka itu menjadi bukti bahwa tubuhnya telah diutak-atik saat ia tak sadar. Ia ingin menangis, tapi air mata seakan tertahan oleh rasa syok. Suara samar terdengar dari sudut kamar. Rintihan Ella yang mulai siuman. Tia terbaring diam dengan mata yang terus menatap langit-langit tanpa berkedip. Tak ada tanda-tanda Rina. Ranjang tempat tidurnya kosong, dan tak seorang pun tahu kemana ia dibawa. Dinda mencoba bangkit, tapi rasa sakit di perut menahannya. Setiap gerakan kecil membuatnya seperti disayat. Ia hanya bisa terbaring, sambil memandangi langit-langit yang retak, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jam demi jam berlalu. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada penjelasan. Hanya luka yang terasa nyata di tubuh, dan ketakutan yang tumbuh semakin dalam. Pintu tetap terkunci. Tak seorang pun datang menjelaskan. Hari mulai berganti. Cahaya matahari yang mengintip dari jendela berubah menjadi bayangan malam. Rina belum juga kembali. Ella masih terbaring tanpa kata. Dan Dinda, di tengah sakit yang luar biasa, hanya bisa berbisik lirih menyebut nama Allah dalam hati. Memohon perlindungan di negeri yang asing, di tempat yang penuh kebohongan, dan di tengah nasib yang tak bisa ditebak. Malam itu menjadi awal dari kepedihan yang tak terbayangkan. Hanya luka, sunyi, dan harapan yang perlahan redup. Hari berikutnya datang tanpa kabar baik. Dinda masih terbaring lemah di ranjang usang. Tubuhnya terasa kosong dan asing. Rasa sakit di perut perlahan berkurang. Tapi yang lebih menyiksa adalah rasa tak berdaya yang terus menggantung di dada. Ella belum mampu berbicara dan Tia hanya bisa menangis dalam diam. Kamar sempit itu menjadi tempat yang penuh luka, penuh rahasia yang tak mereka pahami. Suatu sore, saat cahaya senja menyelinap dari celah jendela, pintu kamar terbuka sedikit. Seorang petugas kebersihan masuk, membawa kain pel dan ember air kotor. Perawakannya kurus, wajahnya cekung, dan matanya tampak lelah. Namun ketika ia melihat Dinda yang menatapnya penuh harap, langkahnya terhenti sejenak. Ia mendekat pelan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dalam bahasa Melayu yang patah-patah, ia berkata bahwa ia sudah lama bekerja di tempat itu. Matanya menatap luka bekas operasi di perut Dinda, lalu menggeleng pelan. "Kalian semua korban," ucapnya. "Tempat ini bukan tempat kerja. Ini rumah penyimpanan organ." Banyak perempuan dari Indonesia, Filipina, Vietnam semua dibawa ke sini dengan janji palsu. Ucapan itu menghantam Dinda seperti palu besar. Dunia seakan berhenti sejenak. Nafasnya sesak, pikirannya berputar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Petugas itu melanjutkan, "Rina, dia tidak kembali karena dia sudah dibawa ke tempat lain. Mungkin sudah habis." Dinda menggigil hebat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tubuhnya seketika terasa lebih ringan, bukan karena pulih, tapi karena ketakutan telah mengikis sisa harapan dalam dirinya. Ia tak tahu organ apa yang telah diambil darinya. Ia bahkan tak berani menanyakannya. Setelah petugas itu pergi,
Dinda hanya bisa terbaring sambil menatap langit-langit retak yang sama. Kini terasa jauh lebih gelap. Ia merasakan bahwa tubuhnya bukan miliknya lagi. Seolah sebagian dari dirinya telah dirampas. Ia ingin lari, tapi tak punya tenaga. Ia ingin berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Malam itu, dalam keputusasaan yang dalam, Dinda meraba barang-barangnya yang disita sejak pertama tiba. Tangannya menyentuh sebuah benda di balik kasur. Sebuah ponsel tua. Layarnya retak. Tapi saat ia tekan tombolnya, cahaya kecil menyala. Baterainya tinggal satu garis merah. Dengan sisa tenaga, Dinda membuka aplikasi pesan. Tangannya gemetar saat mengetik. Ia tahu waktu tidak banyak. Ia mengirim satu pesan singkat kepada kakaknya di kampung. Kalimatnya ringkas, namun penuh harap. Tolong, aku di Kamboja. Ini bukan kerjaan. Ini jual organ. Terakhir aku dilacak di Phnom Penh. Tolong cari aku. Pesan itu terkirim tepat sebelum layar ponsel padam sepenuhnya. Dinda menatap gelapnya layar itu lama, seperti memandangi sisa harapannya yang terakhir. Ia tak tahu apakah pesan itu sampai. Tapi setidaknya, ia sudah mencoba. Ia sudah berteriak, meski dalam bisu. Dinda lalu memeluk tubuhnya sendiri, meringkuk di sudut ranjang. Ia menatap Ella yang masih tak sadar, dan Tia yang kini tertidur dengan mata sembab. Tangisnya jatuh pelan, namun hatinya terus menyebut nama Allah, memohon keajaiban yang mungkin tak datang, tapi tetap ia harapkan. Di tempat yang jauh dari rumah, di negeri asing yang hanya memberinya luka, Dinda mencoba bertahan. Ia tahu waktu tidak banyak, tapi ia juga tahu, selama masih bernapas, harapan itu belum mati. Langit sore di desa mulai berubah jingga ketika sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Pak Rahman, kakak sulung Dinda. Ia baru saja pulang dari sawah, keringat masih membasahi dahinya. Suara notifikasi itu biasa saja, namun ketika dibuka, seluruh tubuhnya seolah tersambar petir. Pesan dari Dinda, singkat, tapi mengandung duka yang tak terperikan. Tolong, aku di Kamboja. Ini bukan kerjaan. Ini jual organ. Terakhir aku dilacak di Phnom Penh. Tolong cari aku. Pak Rahman menjatuhkan ponselnya. Nafasnya tercekat. Ia berlari ke dalam rumah. Matanya basah. Suaranya gemetar memanggil ayahnya. Pak Deden yang sedang duduk di beranda langsung berdiri. Tanpa sepatah kata, Pak Rahman memperlihatkan pesan itu. Pak Deden membaca pelan. Tangannya bergetar hebat. Seakan nadi kehidupannya tercabut seketika. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Seperti menatap lubang hitam yang tak berdasar. Istrinya, Bu Salmah, datang menghampiri, melihat wajah suami dan anaknya yang tiba-tiba panik. Ada apa? Tanyanya. Suaranya pelan. Takut. Pak Rahman tak bisa menjawab. Ia hanya menyerahkan ponsel itu ke ibunya. Saat Bu Salmah membaca pesan itu, tubuhnya langsung lunglai. Ia jatuh terduduk, memeluk baju Dinda yang selama ini ia cuci dan lipat rapi setiap minggu. Tangisnya pecah, menggema di dalam rumah kayu sederhana itu. Anakku, Dinda, Allah, tolong selamatkan anakku. Isaknya. Malam itu, kabar menggemparkan cepat menyebar ke seluruh kampung. Dari mulut ke mulut, dari pesan yang diteruskan, setiap warga tahu bahwa Dinda dalam bahaya. Seorang gadis desa yang dulu dilepas dengan harapan besar, kini justru terjebak dalam mimpi buruk yang tak disangka. Pak Deden duduk membisu di depan rumah, memandangi langit gelap yang tak menjawab apapun. Pak Rahman sudah menghubungi nomor luar negeri yang ia temukan dari peta lokasi terakhir yang dikirim Dinda, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba mencari informasi di internet tentang perdagangan manusia di Kamboja, tentang penyelamatan warga Indonesia di luar negeri. Namun semua tampak rumit dan jauh. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ada yang membawa makanan, ada yang hanya duduk diam sebagai tanda duka. Suasana desa berubah muram. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan ringan, hanya doa dan kecemasan. Seorang guru desa bahkan datang menawarkan bantuan untuk menghubungi pihak berwenang.
Kepala desa langsung mengusulkan agar keluarga membuat laporan resmi ke kantor kepolisian dan kedutaan Indonesia di luar negeri. Malam itu, musyawarah digelar sederhana di balai warga. Tapi di balik itu semua, ada rasa bersalah yang begitu besar menghantui Pak Deden. Ia yang dulu setuju Dinda pergi, meski hatinya ragu. Ia yang menguatkan istrinya saat mereka berpisah di pelabuhan. Kini, semuanya terasa seperti kesalahan besar yang tak termaafkan. Di kamar, Bu Salmah tak berhenti menangis sambil memeluk baju Dinda. Aroma anak gadisnya masih melekat. Harapan dan doanya terus ia bisikkan dalam sepi. Allah, jaga anakku, lindungi dia. Pak Rahman menatap ponsel yang kini sudah ia sambungkan ke charger, berharap Dinda masih bisa menghubungi kembali. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan melakukan apapun untuk membawa adiknya pulang. Apapun itu, desa yang dulu tenang kini diguncang kecemasan. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal yang pasti, pesan singkat dari Dinda telah mengguncang dunia kecil mereka. Sebuah jeritan dari jauh, yang menggema hingga ke hati setiap orang yang mengenalnya. Pagi itu, Pak Rahman tak sempat sarapan. Matanya sembab, wajahnya kusut. Namun sorot tekad di matanya begitu terang. Ia berdiri di depan rumah kepala desa, menggenggam surat dan tangkapan layar dari ponsel Dinda. Dalam benaknya hanya satu, menyelamatkan adiknya, apapun caranya. Kepala desa menyambut dengan raut prihatin. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, membahas kronologi pesan Dinda. Tak lama, mereka menuju kantor polisi kecamatan. Di sana, laporan dibuat. Namun harapan Pak Rahman mulai runtuh saat petugas polisi membuka berkas dan menggeleng pelan. Tidak ada data keberangkatan resmi atas nama Dinda, ucap salah satu petugas. Pak Rahman tercengang. Maksudnya bagaimana? Dia berangkat tanpa jalur legal, tidak terdaftar di imigrasi, tidak melalui agen tenaga kerja resmi. Kami tidak bisa mengajukan permintaan bantuan resmi ke kedutaan kalau tidak ada catatan keberangkatan. Pak Rahman terdiam. Keningnya berkerut, dadanya sesak. Ia baru sadar betapa rapuh posisi adiknya di negeri orang. Seperti hidup tanpa identitas, tanpa perlindungan. Ia keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai. Namun pikirannya bekerja cepat. Jika jalur resmi tak bisa diandalkan, maka ia harus mencari cara sendiri. Malam harinya, di kamarnya yang sempit, Pak Rahman mulai membuka akun media sosial. Ia mencoba mengingat semua nama yang pernah disebut Dinda. Dan di sanalah ia menemukannya. Mbak Anggi, akun Facebook yang tampak sederhana, tapi penuh aktivitas mencurigakan. Foto-foto perekrutan kerja ke luar negeri, caption manis, janji gaji besar, kerja ringan, dan tiket gratis. Pak Rahman membuat akun palsu. Ia mengubah foto profilnya menjadi anak muda yang sedang mencari kerja. Ia menulis pesan, "Mbak, saya dapat info dari teman. Katanya Mbak bantu orang cari kerja ke luar negeri. Saya tertarik." Tak butuh lama, balasan datang. Hangat dan meyakinkan. Mbak Anggi meminta foto KTP, pas foto, dan uang pendaftaran. Janjinya sama, kerja mudah di Kamboja, digaji tinggi, fasilitas lengkap. Dengan tangan gemetar, Pak Rahman menyalakan aplikasi perekam layar. Ia rekam seluruh percakapan, tangkapan layar, dan juga suara panggilan singkat dengan Mbak Anggi. Semua disimpan rapi dalam satu folder. Ia tahu ini belum cukup, tapi ini bisa jadi awal. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor polisi dengan membawa bukti. Kali ini, petugas mulai memberi perhatian lebih. Salah satu penyidik, seorang perwira muda, berkata, "Kalau benar ini jaringan perekrut ilegal, kami akan koordinasi dengan unit cyber dan Interpol." Pak Rahman mengangguk. "Saya tidak peduli berapa lama. Yang penting adik saya selamat." Langkah ini memang baru permulaan. Tapi ia tahu, dirinya tidak lagi sendirian. Informasi yang ia kumpulkan bisa menjadi kunci membuka jaringan gelap yang telah menjerat begitu banyak gadis tak bersalah. Di luar kantor polisi, angin berembus lembut. Tapi di hati Pak Rahman, badai masih bergemuruh. Ia tahu ini belum selesai.
Tapi kini ia punya satu hal yang tak bisa dihentikan oleh apapun. Harapan. Ruangan itu lembab, pengap, dan nyaris tanpa cahaya. Dinda terbaring lemah di pojokan. Tubuhnya menggigil hebat. Luka bekas operasi di perutnya mulai bengkak dan menghitam. Setiap gerakan kecil membuatnya meringis. Nafasnya pendek-pendek. Seperti ada bara di dadanya yang membakar setiap helaan. Ella duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat pasi. Tangan gemetarnya berusaha menyeka darah dari sudut bibirnya. Ia baru saja muntah untuk ketiga kalinya hari itu. Dan kali ini ada darah segar ikut keluar. Tia, yang sejak pagi tak bersuara, kini tergeletak tanpa reaksi. Matanya tertutup, kulitnya dingin, napasnya nyaris tak terdengar. Dinda memanggilnya pelan, mencoba menggoyangkan bahunya. Namun tak ada jawaban. Dinda panik. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin berteriak, tapi tak punya tenaga lagi. Sementara itu, Rina masih belum kembali sejak masuk ke ruang operasi 3 hari lalu. Nama itu kini hanya tinggal bisikan di antara mereka. Tak ada yang berani menyebutnya terlalu sering, seolah itu bisa memanggil kematian. Tangis tertahan memenuhi dada Dinda. Ia ingin menyerah, ingin tidur dan tak pernah bangun lagi. Tapi tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari lorong. Pintu besi berderit pelan, dan seorang pria tua berseragam petugas kebersihan masuk dengan cepat. Ia membawa sesuatu dalam kantong plastik kusut. Dinda menatapnya dengan penuh curiga dan harapan. Lelaki itu berbisik, "Aku tahu kalian bukan pekerja biasa. Aku sudah lama curiga. Dan sekarang, polisi internasional sudah mulai bergerak. Ada laporan dari Indonesia. Aku dengar mereka melacak dari ponsel milik salah satu dari kalian." Dinda terbelalak. "Ponsel?" Pesan itu. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangannya menutup mulutnya sendiri, menahan isak. "Ini untukmu," kata petugas itu sambil meletakkan sebotol air dan sepotong roti di samping Dinda. "Aku tak bisa lama di sini. Tapi bertahanlah. Bantuan akan datang." Dinda memeluk botol air itu seperti memeluk nyawa sendiri. Air mata tak berhenti mengalir saat ia berbagi roti kecil itu dengan Ella dan Tia. Walau Tia hanya bisa merintih lemah. "Allah, tolong kami," bisik Dinda dengan suara serak. Di balik derita yang menggerogoti tubuhnya, ada percikan kecil yang kembali menyala. Harapan. Walau samar, walau masih jauh, harapan itu cukup membuatnya bertahan 1 hari lagi. Dan bagi mereka yang terkurung di ruang gelap ini, 1 hari lagi bisa jadi penentu hidup dan mati. Kisah Dinda yang tersisa dari serangan perdagangan manusia akhirnya mencuri perhatian publik. Video ibu Dinda yang menangis pilu di depan kamera, memohon agar tak ada lagi anak kampung yang menjadi korban seperti putrinya, menjadi viral dalam hitungan jam. Sebuah teriakan hati yang menghentak sanubari, memecah keheningan malam yang selama ini hanya dipenuhi kebisuan. Rakyat Indonesia tak bisa tinggal diam. Banyak yang tergugah, dan media nasional pun mulai meliput kisah ini dengan berani. Mereka tak lagi bisa berpaling. LSM dan organisasi kemanusiaan, yang selama ini bekerja di balik layar, ikut ambil bagian dalam upaya penyelamatan. Mereka bekerja sama dengan Interpol, membangun jaringan luas untuk mengungkap lebih banyak lagi kasus serupa yang melibatkan para wanita muda yang dijual ke luar negeri. Dengan bantuan media sosial yang kini menjadi saluran komunikasi cepat, informasi tentang Dinda dan teman-temannya menyebar lebih luas. Berita itu sampai ke telinga orang-orang yang memiliki pengaruh, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menggugah kesadaran banyak pihak. Protes, petisi, dan seruan agar keadilan ditegakkan menggema. Tidak ada lagi yang bisa diam. Semua tergerak, termasuk para polisi internasional yang telah menerima petunjuk untuk menindaklanjuti kasus ini di Phnom Penh, Kamboja. Di sana, investigasi semakin mendalam. Tim dari Interpol bekerja tanpa kenal lelah, menyisir gedung-gedung yang terindikasi menjadi tempat penyelundupan manusia. Meskipun susah, mereka terus berusaha melacak jejak-jejak yang tertinggal. Laporan demi laporan mereka terima, dari informasi yang datang dari berbagai sudut. Setiap bukti, meski kecil, semakin membuka mata mereka. Hari yang dinanti pun tiba.
Setelah berbulan-bulan penuh penyelidikan, akhirnya Interpol bersama kepolisian Kamboja menemukan bangunan yang diduga menjadi tempat Dinda dan para korban lainnya dikurung. Tempat itu terletak di pinggiran kota Phnom Penh, sebuah bangunan tua yang nyaris tak terlihat oleh masyarakat sekitar. Tertutup rapat, seolah menjadi dunia yang terisolasi dari dunia luar. Pagi itu, suasana tegang melanda. Polisi dan pasukan khusus bersiap untuk melakukan penggerebekan besar-besaran. Mereka tahu, di balik dinding-dinding suram itu, ada kehidupan yang harus diselamatkan. Ada perempuan-perempuan yang tak bersuara, terkurung dalam kegelapan. Dengan hati-hati, tim penggerebekan memasuki tempat tersebut. Suara pintu yang dibuka dengan paksa menggetarkan suasana sepi di dalamnya. Lampu-lampu mati yang mengaburkan pandangan tak menghalangi langkah tegas mereka. Mereka menggeledah setiap sudut, dan di sebuah kamar yang terletak di ujung lorong, mereka menemukan Dinda yang sudah sangat lemah, bersama Ella dan Tia yang tak berdaya. Dinda mendongak. Matanya kabur namun masih penuh harapan. Ketika ia melihat seragam polisi yang datang menyelamatkannya, air mata kebahagiaan mengalir begitu saja. Meskipun tubuhnya lelah dan nyeri, hatinya terasa ringan seperti terbang bebas. Para petugas langsung membawa mereka ke tempat yang aman. Dinda yang masih diselimuti rasa bingung, ketakutan, dan rasa syukur yang campur aduk, hanya bisa terisak pelan. Ia berdoa dalam hati, memohon pada Allah agar keselamatan ini bukanlah sebuah mimpi. Ia akhirnya bisa melihat cahaya, setelah bertahun-tahun terjebak dalam kegelapan. Teman-temannya juga berhasil diselamatkan. Dan meskipun mereka masih harus menjalani perawatan, mereka tahu bahwa mereka tak akan lagi sendirian. Proses hukum terhadap para pelaku dimulai, dan seluruh jaringan perdagangan organ itu mulai dibongkar. Bagi Dinda, meskipun luka dalam tubuhnya masih ada, ia merasa ada harapan untuk kembali hidup, untuk memperbaiki semuanya yang telah hancur. Dan di desa, sebuah berita besar menyebar. Dinda, gadis muda yang dulu hanya bisa bermimpi besar, kini kembali ke tanah kelahirannya. Tak hanya ia yang selamat, tapi juga sebuah kebenaran yang membawa cahaya baru bagi mereka yang terjebak dalam jaringan gelap itu. Dunia tak akan pernah sama lagi bagi mereka yang mengenal Dinda, karena kisah ini mengingatkan kita bahwa keadilan, meski datang terlambat, pasti akan menemukan jalannya. Setelah penggerebekan besar yang menyelamatkan Dinda dan teman-temannya, mereka dibawa ke tempat yang aman, sebuah fasilitas sementara yang dikelola oleh pemerintah. Supermarket besar yang diubah menjadi tempat penampungan darurat itu menjadi tempat mereka mendapatkan perawatan awal. Namun, kenyataan pahit segera terungkap ketika tim medis mulai memeriksa tubuh mereka satu persatu. Dinda yang sebelumnya hanya merasakan lelah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya telah menjadi korban kejahatan yang jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Saat pemeriksaan dilakukan, dokter menemukan bahwa salah satu ginjalnya telah hilang. Dinda terkejut. Ia merasa seperti dirinya telah dicuri. Ginjal yang selama ini ia anggap miliknya, kini tak ada lagi. Luka bekas operasi yang mengerikan itu mulai terlihat jelas. Bekas jahitan yang hampir mengancam nyawanya karena infeksi yang parah. Dokter menjelaskan bahwa jika operasi itu dilakukan dengan tidak steril, sangat mungkin ia akan kehilangan lebih banyak lagi. Ella dan Tia, teman-teman Dinda yang juga selamat, mengalami hal yang sama. Mereka juga kehilangan organ penting dalam tubuh mereka, ginjal atau bagian vital lainnya. Tubuh mereka yang dulu sehat kini menjadi tubuh yang hancur oleh kejahatan yang dilakukan dengan kejam. Luka-luka itu bukan hanya fisik, tapi juga menggoreskan trauma mendalam dalam jiwa mereka. Kondisi mereka begitu memprihatinkan. Meski mereka berhasil diselamatkan, luka-luka itu tak akan pernah hilang. Mereka tidak hanya kehilangan bagian dari tubuh mereka, tetapi juga bagian dari kehidupan mereka yang tak akan pernah kembali. Trauma emosional yang mereka alami adalah luka yang lebih dalam daripada yang terlihat di luar. Ketakutan, kecemasan, dan kebingungan melanda pikiran mereka. Mereka merasa seperti bukan lagi pemilik tubuh mereka sendiri. Saat Dinda terbaring lemah, ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Bagaimana hidupnya bisa berubah begitu drastis? Ia hanya seorang gadis desa yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik.
Impian besar yang selama ini ia impikan kini berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Dinda memikirkan teman-temannya yang lain. Ella dan Tia, meski tampak bertahan, juga merasakan keputusasaan yang sama. Mereka bertiga kini sama-sama terikat oleh luka yang tak bisa sembuh begitu saja. Namun, ada satu hal yang masih tetap ada di hati Dinda, harapan. Meskipun tubuhnya telah terluka, jiwanya belum hancur sepenuhnya. Ia masih bisa berdoa, masih bisa berharap akan kehidupan yang lebih baik. Tapi hatinya tetap cemas, terutama karena teman mereka yang lain, Rina, masih belum ditemukan. Apa yang terjadi padanya? Apakah ia selamat? Ataukah nasibnya jauh lebih buruk? Rina adalah bagian dari perjalanan ini, dan Dinda tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa teman mereka itu mungkin tak memiliki kesempatan yang sama. Suasana di tempat penampungan itu sunyi. Hanya suara langkah kaki para petugas medis yang terdengar, serta gemerisik dari selimut tempat mereka berbaring. Dinda menatap langit-langit, mencoba mencari kekuatan dalam dirinya yang mulai rapuh. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Meski ia dan teman-temannya berhasil diselamatkan, mereka masih harus berjuang. Terlebih lagi, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tubuh mereka telah dipermainkan dan dirusak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sementara itu, keluarga mereka di kampung juga tak bisa berhenti merasakan kesedihan mendalam. Mereka telah kehilangan Dinda, bukan hanya sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang wanita yang seharusnya punya masa depan yang cerah. Keadaan ini membawa mereka ke dalam pusaran emosi yang tak bisa dihentikan. Keputusan besar kini harus diambil. Apakah mereka akan mencari keadilan dan mencoba membawa para pelaku ke pengadilan? Atau akankah mereka membiarkan luka ini menjadi kenangan pahit yang tak pernah bisa disembuhkan? Setelah 2 minggu dirawat, akhirnya Dinda dipulangkan ke Indonesia. Kepulangannya bukan hanya disambut dengan air mata, tetapi juga dengan pelukan hangat dari keluarga dan seluruh warga kampung. Meski tubuhnya tidak lagi utuh seperti sebelumnya, semangatnya tak pernah padam. Wajahnya yang pucat dan tubuh yang lemah tak mengurangi tekadnya untuk terus bertahan dan berbagi kisahnya dengan dunia. Kehidupannya yang dulunya penuh dengan harapan dan impian kini berubah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Di kampung yang dulu penuh dengan kehangatan, kini ada perasaan berat yang menggelayuti. Namun, Dinda bukanlah sosok yang mudah menyerah. Ia bertekad untuk menyuarakan kisahnya agar tak ada lagi gadis desa yang tertipu dengan mimpi palsu yang dijanjikan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ia ingin agar kisahnya menjadi peringatan, agar setiap orang bisa lebih berhati-hati, terutama para orang tua yang dengan tulus melepaskan anak-anak mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Sejak kepulangannya, Dinda menerima banyak perhatian dari media. Ceritanya yang menyentuh hati menginspirasi banyak orang. Ia berbicara dengan keberanian yang luar biasa, meski rasa sakit di tubuhnya masih terasa. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, membawa pesan kuat tentang bahaya perdagangan manusia dan pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran yang tampaknya menjanjikan. Salah satu hal yang membuat Dinda semakin kuat adalah dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Mereka semua berdiri di sampingnya, memberi semangat agar Dinda bisa melanjutkan hidupnya. Meski luka fisik tak akan bisa hilang, mereka yakin bahwa jiwa Dinda akan pulih dan kembali menjadi wanita yang kuat, dengan tekad yang lebih besar untuk membantu orang lain. Namun, di balik kekuatan itu, ada kesedihan yang mendalam. Dinda tahu bahwa di luar sana, masih banyak korban yang mungkin belum seberuntungannya. Banyak gadis desa yang masih menjadi korban, terjebak dalam impian palsu yang dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mimpi untuk hidup lebih baik seringkali digunakan sebagai umpan untuk menarik mereka ke dalam perangkap kejahatan. Dinda ingin agar suara-suara ini didengar, agar para pelaku bisa ditindak tegas dan agar para korban mendapatkan keadilan yang mereka layak terima. Dengan segala perjuangannya, Dinda berjanji untuk tidak diam. Ia ingin berbicara di depan publik, menjadi seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak wanita dan anak-anak di Indonesia. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Terkadang, di balik janji-janji manis, tersembunyi bahaya yang tak terduga. Kisah Dinda juga mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Mimpi besar memang penting, namun kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap hal-hal yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan kadang kita harus memilih jalan yang benar meskipun itu penuh dengan rintangan. Seiring berjalannya waktu, Dinda perlahan mulai sembuh. Ia mulai menjalani kehidupannya dengan lebih bijak, mengajar banyak orang, termasuk para remaja di kampungnya, tentang bahaya yang tersembunyi dalam tawaran-tawaran palsu. Ia menjadi suara bagi mereka yang tak bisa berbicara, dan inspirasi bagi mereka yang merasa tak berdaya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan mudah tergoda oleh janji-janji manis yang datang dengan mudah. Semua yang tampak indah belum tentu membawa kebahagiaan. Waspadalah terhadap tawaran yang terlalu menggiurkan. Keberanian untuk berbicara adalah langkah pertama untuk mengatasi ketidakadilan. Kisah Dinda mengajarkan kita pentingnya berbicara, meskipun itu berarti menghadapi rasa sakit dan kesulitan. Setiap ujian dalam hidup akan membawa kita pada pelajaran berharga. Meski hidup Dinda penuh dengan penderitaan, ia tetap mampu melihat ada harapan di ujung jalan. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat dengan mengambil pelajaran penting. Kami berharap cerita ini memberikan pencerahan dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah bermakna. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dinda. Semoga cerita ini membawa manfaat bagi kita semua.